Renungan minggu ketiga masa Paskah, Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Tema renungan, kisah dua murid dari Emmaus. Dalam kesulitan hidup, Yesus tampil memberikan harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Yves Lavalier adalah seorang seniman teater dari Prancis yang pada masa jayanya sangat terkenal. Tetapi pada suatu waktu, dia merasakan bahwa hidupnya sangat tertekan. Dia merasa bahwa semua orang tidak menghargainya lagi. Dia juga merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Karena itu, pada suatu malam, dia berdiri di atas jembatan Sungai Seine di kota Paris yang letaknya tidak jauh dari Katedral Notre Dame. Dia mau membunuh diri dengan terjun dari atas jembatan itu. Tetapi ketika dia hendak meloncat, tiba-tiba lewatlah seseorang yang mengenal dia. Orang itu mendekati artis tersebut dan menyapanya dengan ramah dan mengatakan bahwa dia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan artis drama yang selama itu sangat dikaguminya. Selanjutnya orang itu berkata, "Saya adalah fans Anda yang sangat fanatik. Hampir semua drama yang Anda lakonkan telah saya tonton. Dan setiap kali sesudah menonton, saya merasa diteguhkan untuk lebih tegar dalam menjalani hidup." Setelah percakapan yang singkat itu, orang itu tiba-tiba menghilang dan tinggallah perempuan itu seorang diri. Tetapi artis itu tiba-tiba sadar. Dia menemukan kembali semangat untuk hidup. Dia pun membatalkan niatnya untuk melompat dari atas jembatan itu guna membunuh diri. Kemudian dalam hatinya dia berdoa, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan orang itu tepat pada waktunya." Atau mungkinkah Engkau sendiri yang telah datang untuk meneguhkan hamba-Mu yang lemah ini? Dalam keadaan tenang dan damai, artis itu pulang ke rumah dan terus melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Dia kemudian dikenal sebagai seorang penganut Katolik yang sangat setia dan menjadi anggota Serikat Awam Ordo Fransiskan. Saudara-saudari terkasih, pengalaman serupa dialami oleh dua murid dalam Injil tadi yang mengalami semangat dan hidup baru setelah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Kematian Yesus yang tragis di atas kayu salib telah menimbulkan kegoncangan dan frustrasi pada murid-muridnya. Hal itu bisa terasa dari percakapan dua murid tadi yang dalam keadaan kecewa dan putus asa kembali ke kampung halaman mereka, Emmaus. Mereka mengira bahwa Yesus yang selama ini mereka harapkan akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan Romawi, malah mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat tragis di atas kayu salib. Hal itu terlihat dalam kata-kata mereka yang bernada putus asa tentang Yesus. Tadi kita dengar mereka berkata, "Dia," maksudnya Yesus, "adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalibkan dia. Padahal dulu kami mengharapkan
bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Injil Lukas bab 24 ayat 19 sampai 21. Tetapi secara perlahan Yesus membimbing kedua murid itu untuk masuk ke dalam misteri kebangkitannya. Dia melakukan hal itu dengan dua cara, yakni dengan sabda dan sakramen. Bimbingan melalui sabda terjadi ketika Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang diramalkan tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Sementara itu, tuntunan melalui sakramen terjadi ketika Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Dan pada waktu pemecahan roti itulah, kedua murid itu mengenal Yesus yang bangkit. Tetapi ketika mereka mengenalnya, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Saudara-saudari terkasih, pengalaman kedua murid dari Emmaus adalah pengalaman kita juga. Terkadang kita mungkin memiliki rencana-rencana besar di dalam hidup, namun kemudian kelihatannya gagal. Kita sesungguhnya tidak tahu persis apakah sesuatu itu memang gagal atau Tuhan mempunyai rencana yang lain. Oleh sebab itu, kita selalu didorong untuk bisa melihat sesuatu melampaui yang kelihatan. Para murid cuma melihat Yesus yang gagal karena dia mati di atas kayu salib, tetapi tidak sanggup melihat kemenangan di balik salib. Atau mungkin dalam konteks kita sekarang ini, COVID-19 telah membuat kita tidak bisa beribadat di gereja-gereja. Itu yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan ialah COVID-19 telah menyebabkan altar korban berpindah dari gereja-gereja ke rumah-rumah umat. Saya teringat kata-kata Khalil Gibran, "Pain is the breaking of the shell that encloses your understanding." Artinya, penderitaan membuat kita terbuka terhadap realitas yang lebih luas dan bisa melihat sisi yang lain dari mata uang yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin.